konsistensi Partai Nasdem mendukung Jokowi JK dan Jokowi Ma'ruf Amin. Di pihak lain, Presiden Jokowi pernah mengungkap perasaannya terhadap Surya Paloh, seperti yang ditulis pada sambutan buku orasi kebangsaan Surya Paloh. Pidato-pidato Bang Surya Paloh merupakan salah satu contoh kekuatan orasi yang menginspirasi dan membangkitkan semangat masyarakat, dan ajakan Bang Surya untuk meraih cita-cita kemerdekaan. Persahabatan dalam nilai kebangsaan kedua sosok ini sempat dilanda gosip. Salah besar kalau ada yang menyampaikan koalisi ini sudah tidak rukun. Keliru gede sekali. Kita rukun-rukun saja. Ulang tahun Partai Nasdem ke-8, Presiden Jokowi mengungkap bahwa asal keributan hanya soal cemburu. Itu hanya masalah kecemburuan. Masalah kecemburuan karena saya memang tidak pernah dirangkul seerat itu. Tetapi sehabis saya menyampaikan sambutan, saya akan peluk erat Bang Surya. Peluk erat dan mesra disambut lega masyarakat seantero Nusantara. Presiden Jokowi dan Surya Paloh telah memberi teladan bahwa cinta pada bangsa dan negara harus dijalankan dengan konsisten dalam kebersamaan. Presiden Jokowi yang kami hormati, mohon berkenan untuk memberikan amanat sekaligus meresmikan Nasdem Tower yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Bapak Presiden yang terhormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, kakanda saya, abang saya, sahabat dekat saya, yang sering saya curhati, dan juga beliau sering curhat ke saya, Bapak Surya Paloh. Yang saya hormati anggota DPR RI dari fraksi Nasdem dan seluruh jajaran pengurus Partai Nasdem dari pusat sampai ke daerah yang hadir secara fisik maupun secara virtual, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Tadi begitu masuk ke gedung ini, ke Nasdem Tower ini, saya betul-betul sangat kagum karena kantornya Partai Nasdem betul-betul sebuah kantor yang super mewah,
yang komplit dengan isinya yang menunjukkan keinginan perubahan peradaban bagi negara ini. Ada galeri kebangsaan, tadi ditunjukkan pada saya 2 lantai. Ada ruang perpustakaan yang berisi buku-buku pergerakan politik dan yang lain-lainnya yang begitu sangat komplit. Ada warung yang siap menyajikan data apapun. Artinya di situ ada big data. Ini menunjukkan Partai Nasdem adalah partai modern yang selalu mengupdate kegiatan apapun, data apapun secara real time. Mungkin tadi saya bisik-bisik kepada abang saya, ini kantor Nasdem ini kalau dibandingkan dengan kantor Partai Republik di Amerika atau kantor Partai Demokrat di Amerika atau kantor Partai PKC di Tiongkok, mungkin jauh lebih baik kantornya Partai Nasdem. Mungkin, karena saya belum pernah ke sana. Karena betul-betul saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Betul-betul sebuah kantor yang begitu sangat komplitnya. Tinggal sekarang ini adalah bagaimana mengisi, memaknai kantor ini dengan kerja-kerja lapangan yang lebih masif dan lebih intensif. Sehingga dapat di sininya, dapat di sininya, dapat dua-duanya. Saya meyakini dengan kantor yang begitu sangat komplit seperti yang dimiliki Partai Nasdem sekarang ini menjadi sebuah modal besar Partai Nasdem untuk menjadi partai terbesar di negara kita. Kantor baru, tapi saya juga ingin bercerita mengenai ibu kota baru. Bang Surya dan Partai Nasdem memiliki kantor baru, saya juga ada ibu kota baru. Ini bukan apa-apa, banyak memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar, pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya. Tapi saya ingin menyampaikan kenapa sih ibu kota ini harus pindah. Negara kita ini negara besar. Kita memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi itu 56% itu ada di Jawa. 56%, 150
6 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17.000 pulau. PDB kita 58% ada juga di Pulau Jawa. Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini. Magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta. Yang terjadi apa ada? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan antar wilayah. Yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa. Inilah kenapa juga bahwa kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama. Tahun 57 Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Tetapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan. Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota, tapi bergeser sedikit ke Jonggol di Jawa Barat. Sehingga kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Yang kita gagas di ibu kota baru ini adalah yang pertama, 70% areanya adalah harus menjadi area hijau, harus itu. Kemudian yang kedua, 80% kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, mobilitas orang itu didukung oleh 80% transportasi publik. Jadi bukan mobil pribadi. Kemudian juga 80% lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Sehingga di ibu kota baru dari satu titik ke titik yang lain itu diperkirakan oleh city planner-nya memakan waktu 10 menit. Jadi ini 10-minute city. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, semuanya 10 menit. Dan kita akan memberikan prioritas kepada yang pertama adalah pejalan kaki. Orientasinya ke sana. Yang kedua, yang naik sepeda. Yang ketiga, yang transportasi umum. Jadi yang pertama itu yang senang pejalan kaki itu silahkan pindah ke ibu kota baru. Yang senang bersepeda juga, yang ingin sehat itu juga pindahlah ke ibu kota baru. Kalau yang senang naik mobil, apalagi mobilnya pakai BBM fosil, jangan pindah ke ibu kota baru. Dan konsep besarnya adalah Smart Forest City. Banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern, baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik. Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN.
perkiraan kita adalah 20% dari total anggaran yang dibutuhkan. Sehingga yang 80% adalah baik KPBU, baik PPP maupun dari investasi langsung oleh investor. Sehingga sekali lagi kembali kepada ibu kota Nusantara, karena di sana adalah perbukitan, berbukit-bukit, desainnya juga menyesuaikan dari bukit itu, dari permukaan tanah yang ada. Kemudian area tepian air juga akan dibuat senatural mungkin, dan ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan. Yang kita pakai ini 256.000 hektar, nantinya kurang lebih 50.000 hektar itu yang dipakai. Sisanya yang 200.000 adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau, yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki. Dan yang kita bangun pertama di sana adalah nursery, tempat persemaian, pembibitan pohon, yang produksinya setahun kurang lebih 20 juta bibit atau benih. Nanti yang akan menjelaskan lebih detail adalah Bu Siti Nurbaya yang saat ini juga sudah tadi bisikin ke saya, Pak, nursery-nya hampir selesai. Artinya apa yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Nasdem Tower, kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan prasasti peresmian Nasdem Tower dimohon dengan hormat Bapak Presiden bersama Ketua Umum Partai Nasdem untuk bersama menandatangani prasasti. Dengan demikian, Nasdem Tower telah resmi menjadi kantor pusat Partai Nasdem. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah meresmikan Nasdem Tower.